Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Alma, I love you bab 30. Marsha ingin berbicara dengan Salsa, tapi dia ragu-ragu. Salsa, ujar Marsha. Iya, ujar Salsa menghentikan membacanya. Terima kasih ya telah membantu Bima, ujar Marsha. Aku tidak melakukan apa-apa, ujar Salsa. Jika bukan karena kamu, dia pasti akan sangat terluka. Dia memang terlihat kuat, tapi dia cukup lemah, ujar Marsha. Oh, ujar Salsa. Kenapa? Tanya Marsha. Oh, tidak apa-apa, lanjutkan saja belajarmu, ujar Salsa. Marsha pun melanjutkan aktivitasnya, sedangkan Salsa semakin khawatir dengan keadaan Bima. Salsa melihat ke arah bangku Bima yang kosong. Pada waktu pulang sekolah, Marsha menunggu Bima di depan klinik. Dan tak lama kemudian, Bima pun keluar dari klinik. Kamu baik-baik saja, ujar Marsha. Bima kaget karena melihat Marsha berada di depan klinik dan sedang menunggunya. Bima hanya menganggukkan kepalanya dan hendak pergi meninggalkan Marsha. Bima, panggil Marsha. Aku tidak bisa putus dengan cara seperti ini, ujar Marsha. Bima pun membalikkan badannya dan mendekati Marsha. Kita sudah putus ya Marsha, ujar Bima. Aku masih, ujar Marsha terpotong. Iya, aku sudah putus denganmu, ujar Bima. Marsha pun hanya bisa menundukkan kepalanya. Apa karena operasi transplantasi jantung itu kamu pingsan hari ini, ujar Marsha. Bima kaget karena Marsha tahu akan operasi itu. Bagaimana kamu, ujar Bima terpotong. Oh, ternyata ini alasannya, sehingga kita harus putus seperti ini, ujar Marsha. Bagaimana kamu tahu tentang itu, ujar Bima. Aku melihatmu di rumah sakit waktu itu, ujar Marsha. Flashback on. Marsha melihat Bima yang sedang terbaring di rumah sakit dan sedang ada dokter yang menanganinya. Dokter itu berbicara kepada suster sehingga Marsha tahu kalau Bima menjalani operasi transplantasi jantung. Marsha pun menangis melihat pacarnya terbaring sakit seperti itu. Flashback off. Jika memang karena operasi itu, aku tidak akan bisa melepaskanmu, ujar Marsha. Kamu juga tidak bangun selama berhari-hari. Aku berdoa agar kamu bisa bangun. Bahkan jika kamu putus denganku tidak apa-apa, asal kamu bangun. Aku bertanya-tanya, betapa sulitnya bagimu untuk sembuh dari penyakitmu dan betapa stresnya kamu merahasiakan ini dari Rasya. Rasya tidak tahu kok tentang operasinya, ujar Marsha. Terima kasih ya telah menjaga rahasiaku, ujar Bima. Aku juga tahu kamu tidak bisa berenang lagi, tapi aku tetap merahasiakannya begitu saja. Jadi tolong, bisakah aku memelukmu dan kita jadian lagi? Ujar Marsha. Ya, aku bisa memelukmu, tapi tidak untuk jadian lagi, ujar Bima memeluk Marsha. Tidak sengaja, Salsa kan pergi ke klinik juga karena kakinya terasa bengkak akibat olahraga lari tadi. Dan dia hendak melewati Bima dan Marsha yang sedang berpelukan. Salsa pun mengintip dari balik dinding. Kenapa mereka melakukan hal ini di tempat ini? Ujar Salsa. Tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangan Salsa agar tidak ketahuan oleh Bima dan Marsha. Dan orang itu adalah Rasya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ujar Salsa. Apa kamu sudah punya pacar? Tanya Rasya. Apa?
ujar Salsa kaget. Apa yang kamu pikirkan tentangku? Tanya Rasya. Kenapa kamu ini? Apa semua ini? Ujar Salsa kebingungan. Aku sedang mengaku, ujar Rasya. Mengaku apa? Tanya Salsa. Bukankah aku tipemu? Ujar Rasya dengan pedenya. Bukan, tidak, bukan itu yang aku maksud. Ini hanya sedikit mendadak, ujar Salsa. Apakah kamu mau berpacaran denganku? Apakah aku berlebihan? Ujar Rasya. Salsa merasa semakin bingung tentang hal itu. Banyak orang yang bilang bahwa kita itu serasi saat kita bersama, ujar Rasya. Apakah Talita yang bilang kalau aku suka padamu? Ujar Salsa. Awas aja ya Talita, kamu telah membuat aku malu di depan Rasya, gumam Salsa dalam hatinya. Jadi kamu memang tertarik padaku? Ayo kita coba saja, ujar Rasya. Hah? Ujar Salsa. Ya udah, nanti aku akan mengirimkanmu pesan, ujar Rasya meninggalkan Salsa yang masih kebingungan. Ih, kenapa dia sangat aneh, sungguh menyebalkan sekali, ujar Salsa. Apa aku terlalu memaksakan diri hari ini? Aduh, kakiku sakit sekali, ujar Salsa memijit kakinya. Salsa pun pergi ke klinik untuk memeriksakan kakinya yang sedikit sakit. Di dalam klinik, Talita menyusul Salsa ke dalam klinik. Astaga, lihat betapa bengkaknya kakimu ini, ujar dokter itu yang sudah sangat akrab dengan Salsa, sehingga Salsa memanggilnya paman. Kamu tidak melakukan olahraga lagi bukan? Ujar dokter itu. Tapi aku harus kuliah paman, jadi aku harus mengikuti tes itu, ujar Salsa. Universitas sih memang bagus, tapi tolong jaga dirimu baik-baik, oke? Ujar dokter itu saat mengobati Salsa. Kesehatanmu dan tubuhmu itu paling penting, ujar dokter itu lagi. Paman tidak perlu khawatir tentang kami, jadi tolonglah carilah pacar. Aku sangat khawatir tentang pamanku ini. Bagaimana mungkin dia akan menghabiskan sisa hidupnya sendirian, ujar Salsa. Apakah paman putus lagi? Ujar Talita. Keluarga kami benar-benar punya rahasia, ujar dokter. Apakah mereka benar-benar putus? Tanya Talita kepada Salsa. Oke, baiklah, sudah selesai, ujar dokter itu setelah menyuntikkan sesuatu di kaki Salsa. Baiklah, kalian anak-anak telah mengambil waktumu dan jangan lupa bayar, oke? Ujar dokter itu. Sebelumnya, paman tidak pernah tuh meminta kami untuk membayar. Kenapa sekarang kami harus membayarnya? Ujar Salsa. Baiklah, mulai sekarang kamu harus membayarnya, ujar dokter itu. Itu sangat tidak adil paman, ujar Salsa. Dokter itu pun meninggalkan Salsa dan Talita di ruang periksa. Talita pun mengambil ponselnya dan membaca grup WhatsApp kelasnya, dan mereka semua bergosip tentang Rasya yang sekarang ini jadian dengan Salsa. Ah, apa ini? Ujar Talita. Apa ini? Kenapa? Apakah ini kamu, Sa? Ujar Talita. Emangnya apaan? Ujar Salsa penasaran. Apa benar itu kamu, Salsa? Ujar Talita. Salsa pun mengambil ponsel Talita dan dia kaget melihat Rasya yang mengumumkan bahwa dia berpacaran dengannya. Ada apa? Apa yang terjadi dengan Rasya? Kenapa dia menembakmu? Tidak mungkin, ujar Talita. Ternyata ini bukan lelucon. Ternyata dia benar-benar mengumumkannya, ujar Salsa. Rasya baru menyadari setelah setahun berlalu bahwa kamu sudah menyukainya selama ini. Hanya setelah ditempatkan di sekolah dan bahkan di kelas yang sama, maka dia memperhatikan perasaannya juga. Bahwa dia juga mencintaimu, ujar Talita.
Dan akhirnya pangeran dan putri pun jadian. Aku bahagia akan hal itu, ujar Talita. Pasti gara-gara kamu deh yang menyebarkan gosip kalau aku pernah menyukai Rasya. Makanya Rasya mau menembak aku, ujar Salsa. Aku? Kenapa harus aku? Ujar Talita. Ya pasti kamulah, ujar Salsa. Bukanlah, kenapa harus aku yang harus mengumumkannya? Aku tidak memberitahu siapapun kok kalau kamu suka dengan Rasya. Dan aku juga tidak memberitahukan siapapun kalau kamu pernah mengirimkan Rasya surat tahun lalu, ujar Talita. Terus kalau bukan kamu, siapa? Ujar Salsa. Aku juga tidak tahu. Terus kamu menganggap aku apa? Aku mulut ember gitu? Ujar Talita yang kesal karena Salsa tidak mempercayainya. Lalu kalau bukan kamu, siapa yang tahu akan hal ini? Kan yang tahu aku suka sama Rasya hanya kamu, ujar Salsa. Iya tahu, tapi kan aku juga nggak tahu kalau semuanya ini akan tersebar. Tapi benar kok, itu bukan aku, ujar Talita. Aku harus mencari tahu siapa orang itu, ujar Salsa. Bersambung.